Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-habibil mustafa abil qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sallallahu alaihi wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin alaik salli ala Muhammad wa ali Muhammad warzuqna wa walidayna wa azwajana wa awladana wa dhurriyyatina min ba'dina hubba Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ahyina ala dhalik وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita teruskan kajian tafsir kita di bulan suci Ramadan. Dan kita akan mengkaji di bulan suci Ramadan ini ayat-ayat yang berkaitan dengan apa yang disajikan oleh Allah, oleh syariat ini dalam bulan suci Ramadan ini. Seperti yang saya sampaikan pada minggu yang lalu bahwa bulan suci Ramadan merupakan training. Kita di training di bulan suci 1 bulan ini. Dan apabila sukses dalam training 1 bulan ini, 11 bulan berikutnya kita akan sukses dan selamat semuanya. Training di dalam bulan suci Ramadan ini, pelajaran yang disajikan dalam training itu bermacam-macam. Ada sabar, ada al-ikhlas, ada al-muraqabah yang selalu yakin, selalu dilihat oleh Allah, ada taubah, ada istighfar, ada tilawatil Quran, dan semua itu merupakan pelajaran-pelajaran penting yang ada di training di bulan suci Ramadan ini. Salah satunya adalah berkaitan dengan sahur. Karena semua yang ada di bulan ini adalah Allah ingin berikan semua pelajaran ini supaya kelak kita bawa di luar bulan Ramadan seperti yang kita lakukan. Salah satunya pelajaran yang kalau kita cermat bisa mencermati, kita bisa mengambil pelajaran besar di dalamnya, yaitu adanya sahur. Kan kita semua ketika bulan suci Ramadan sahur, bangun kita makan dengan cara makan mereka masing-masing apa yang dimakan, tapi sahur. Bahkan memang sahur ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi menganjurkan kita untuk sahur. Bahkan beliau pernah bersabda sallallahu alaihi wa alihi, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bangunlah sahur, makan sedikit untuk menguatkan sesuatu. Kalau kita cermat melihat ketika kita diperintahkan dan dianjurkan untuk berpuasa dan kemudian ada sahur malam, kita tidur, anak-anak tidur, kita harus bangun cepat-cepat untuk makan sesuatu, menyambut, untuk berniat dan semuanya berpuasa. Pelajaran yang ada di dalam sahur itu ialah Allah ingin mengajarkan bahwa di luar bulan suci Ramadan, bangunlah engkau sebagaimana engkau bangun di bulan Ramadan untuk melaksanakan sholat, mendekatkan diri pada Allah. Itu pelajaran yang ada ketika kita di bulan ini dilatih untuk sahur. Kalau kita di bulan ini tidur nyenyak tapi harus bangun karena mau makan, mau segala macam sahur, bagaimana kalau di luar bulan Ramadan? Tidakkah kita mengingat kepada pemberi nikmat itu kemudian kita bangun? Karena itu kajian saya malam hari ini adalah berkaitan dengan qiyamul lail atau salatul lail fil Quran. Kita akan mengkaji mengenai bagaimana bangun malam dan salat malam, bagaimana Al-Quran melihatnya. Ayat yang saya baca tadi nanti kita akan kaji. Tapi sebelumnya, malam itu sendiri memiliki nilai. Malam itu memiliki nilai besar, karena itu disebutkan seluruh nabi,
selalu mereka mendekatkan diri pada Allah di malam hari. Karena memang malam itu waktu yang paling hening, paling kita lepas dari semua kesibukan dan semuanya, sehingga malam itu adalah malam yang paling tepat untuk beribadah, waktu paling tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu sehingga kalau kita melihat ketika Allah mengajak Nabi Allah Musa untuk mendapat munajatnya, untuk menerima ayat-ayat yang akan diajarkan kepada Nabi Musa, Allah minta agar malam. Allah berfirman begini dalam surat Al-A'raf 142. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Allah pilih malam untuk memberi waktu untuk memberikan munajat dan bermacam-macam Musa kepada Allah, dan Allah ingin menyampaikan segala macamnya. Allah pilih malam. Wa'adna 30 lailan, 30 malam, kami tambah 10. Fatamat, menjadi 40 malam. Kenapa Allah pilih malam? Malam adalah tempat yang paling cepat kita meraih kekhusyuan dan kenikmatan beribadah kepada Allah. Bahkan Al-Quran kita Allah sebutkan dalam Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Yang kemudian malam Lailatul Qadar turun Quran itu memiliki nilai 1000 bulan dan segala macam. Itu adalah malam sendiri. Karena itu Allah bersumpah dengan siang, tetapi bersumpah dengan malam lebih banyak dari semuanya. Wal-laili idza yaghsha wal-laili idza saja wal fajri wa layalin ashr, dan hal-hal yang dibuat sumpah oleh Allah menunjukkan ada rahasia yang besar di situ, sehingga Allah ingin mengajarkan pada kita. Karena itu kemudian ada tahajud, salat malam. Para anbiya dan yang terdepan Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, orang yang paling menghabiskan malamnya bermunajat dan bertaqarrub pada Allah. Bukankah sampai dikatakan kaki beliau bengkak, sehingga salah satu istrinya berkata, ya Rasulullah, cukup, engkau tidak memiliki apa-apa dosa dan semuanya, engkau memiliki kedudukan semua, sampai begini engkau lakukan. Jawaban beliau cuman, afala akunu abdan syakura. Malam beliau habiskan. Bahkan dalam ada ayat-ayat yang akan saya baca, ayat untuk Rasulullah. Bahkan sehingga disebutkan bahwa tahajud dan salat malam ini untuk Rasulullah wajib. Allah berfirman begini dalam surat Al-Isra 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah janjikan maqaman mahmuda untuk Rasulullah kapan? Di saat beliau disuruh bangun malam, karena besarnya nilai arti bangun malam saat orang bermunajat kepada Allah di malam hari. Bahkan Rasulullah disuruh mengambil persiapan oleh Allah untuk dakwah yang begitu sulit. Dakwah ini begitu besar yang dipikul Rasulullah untuk menyampaikan kebenaran ini. Rasulullah meminta untuk menerima yang berat ini, persiapkan dirimu untuk bangun malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Kenapa bangun malam? Sepertiga, 2/3, separuhnya. Kenapa? Inna sanulqi alaika qaulan thaqila. Ini hal yang berat, ini harus kamu terima. Persiapannya kau bangun malam. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Karena inna nasyi'atal lail hiya aqwam. Kemudian setelah Allah menyebutkan bagaimana malam itu, Allah sebutkan di siang hari banyak kesibukanmu. Indalaka fin nahari sabhan tawila. Sampai digambarkan sabhan itu renang yang sangat susah, banyak pekerjaan kesibukanmu, tapi bangunlah di malam hari. Seakan-akan malam itu adalah saat orang bangun malam bermunajat pada Allah. Dan di malam hari itu ada salat, ada membaca Al-Quran, ada istighfar, ada tasbih. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Ada tasbih, ada istighfar dan tilawatil Quran. Semuanya itu adalah di waktu malam. Karena begitu besarnya nilai waktu malam. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Banyak kesibukan, banyak hal-hal yang susah.
Artinya Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk kamu menghadapi sesuatu yang berat, menerima, memikul sesuatu beban yang berat ini, persiapkan dirimu dengan bangun malam. Seakan-akan bangun malam itu adalah bahan bakar di malam hari, sehingga ketika siang kita bisa lewat kemana saja karena full dan kuat. Karena itu bahkan dalam ayat-ayat lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika disuruh oleh Allah sabar, karena beliau mendapatkan bermacam-macam cobaan kehidupan. Belum lagi ungkapan orang-orang kufar mengejek beliau dengan kata-kata. Tapi setiap dalam beberapa ayat saya akan sampaikan, ketika Allah memerintahkan Rasul untuk sabar dari omongan-omongan musuh-musuh dan segala macam ini, perintah sabar itu dibarengi malam kamu bangun ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan saya bacakan beberapa ayat begini. Surah Taha ayat 130. Fasbir ala ma yaqulun. Sabarlah atas apa yang mereka katakan. Kan mereka mengatai Rasulullah tukang sihir, orang gila, bermacam-macam ungkapan yang tidak indah. Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika. Bertasbihlah dengan nama Tuhanmu qabla tulu'is syamsi, sebelum matahari terbit, wa qabla ghurubiha, sebelum terbenam, tetapi kemudian dikhususkan wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahar, dan di tengah-tengah malam kamu bertasbihlah Muhammad. Kesabaran akan lebih kuat ketika orang mengisi malamnya mendekatkan diri pada Allah. Berikutnya surat Qaf 439-40. Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla al-ghurub wa minal laili fasabbihu wa adbaras sujud. Sama, sabar kamu atas apa yang mereka katakan, tapi bertasbihlah, dan di malam hari bertasbih. Karena nilai malam itu besar di sisi Allah. Nilai malam itu sangat-sangat besar. Surat At-Tur 48-49. Wasbir li hukmi rabbik fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum wa minal laili fasabbihhu wa idbaran nujum. Sabarlah wahai Muhammad, kamu selalu dalam pantauan dan pandangan kami. Tetapi tetap ada perintah tasbih yang diutamakan selain di malam, siang dan pagi. Malam hari bertasbih. Artinya apa? Setiap orang banyak mendekatkan diri kepada Allah di malam hari, setiap dia kuat menghadapi problem yang ia hadapi, kesabaran dia kuat. Lihat Sayyidah Zainab salamullahi alaiha yang tidak pernah meninggalkan tahajud salat malam, sampai Imam Sajjad mengatakan amehku di malam 11 tidak meninggalkan tahajudnya. Sampai Al-Imam Husain berkali-kali minta doa kepada Sayyidah Zainab. Imam Husain, beliau mengatakan, ukhti, saudariku, jangan lupakan aku di malam-malam harimu. Ini karena itu kemudian beliau menjadi Jabalus Sabar, memiliki kesabaran yang gak mampu kita bayangkan. Ada bahkan Imam Sajjad salamullahi alaihi, beliau meriwayatkan amehku di malam 11 juga bangun malam, tidak meninggalkan sholat malamnya. Kita faham ya malam 11 ya. Di hadapan kemah terbakar. Di hadapan kemah adalah jasad-jasad yang tanpa kepala, darah dan semuanya. Kemudian di pangkuan beliau anak-anak kecil. Tetap beliau tidak meninggalkan malamnya. Karena beliau memang begini dalam hidupnya. Saat melihat ibunda Fatimah Az-Zahra tidak pernah meninggalkan sholat malam. Tapi Imam Sajjad menyampaikan begini, saat kita digiring dari Kufah ke Damas dalam perjalanan, Imam Sajjad beliau mengatakan, aku melihat ammahku Zainab salat dalam keadaan duduk salat malamnya. Ketika aku tanya, wahai ammah, kenapa engkau salat duduk? Beliau berkata, jatah rotiku aku berikan ke anak-anak dan aku gak mampu bangun karena lapar. Dalam kondisi itu pun Zainab tidak meninggalkan salat malam. Salamullahi ala Zainab. Kita kalau setiap baca ini kita malu dengan Sayyidah Zainab. Mungkin kita tidur di ruang kamar yang AC. Di kamar kita ada kamar mandi, kita sewaktu-waktu wudhu muda. Kita bayangkan di Asyura malam 11 bagaimana wudhunya Sayyidah Zainab ketika digiring bagaimana. Tapi tetap beliau tidak meninggalkan salat itu. Karena itu dalam Al-Quran perintah-perintah Allah pada Rasulullah. Dan ketika dalam menghadapi kesulitan juga ditekankan untuk bangun malam. Begitu juga Allah mensifati orang-orang
mukminin seperti yang saya baca tadi, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka di malam hari meninggalkan tempat tidurnya. Kenapa? Memohon kepada Allah dibarengi dengan rasa takut dan pengharapan. Mengharap rahmat Allah dan takut akan siksaan Allah. Dalam surat Dzariyat ketika Allah mensifati orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, Allah sifati begini. 15 sampai 19 Az-Dzariyat. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kelak orang-orang muttaqin di surga-surga Allah dengan segala macam fasilitas yang Allah berikan. Mereka adalah orang-orang yang baik. Apa sifat mereka? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Mereka itu adalah kalau malam sedikit mereka tidur. Mereka lebih banyak di sahur hari beristighfar di hadapan Allah. Para ulama yang disebut oleh Allah ulama yang sebenarnya, para yang disebut ulul albab, Allah sifati mereka pun dalam surat Zumar ayat 9, mereka selalu bangun malam. Allah berfirman, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkar ulul albab. Orang yang kalau malam panjang dalam doanya, sujud, rukuk, semua mendekatkan diri dalam kondisi yahdharul akhirah, takut dengan apa yang akan terjadi di akhirat, wa yarju rahmata rabbi, dan mengharapkan rahmat Allah. Kemudian Allah bertanya, akan samakah orang yang berilmu dan yang tidak? Sesungguhnya bisa merenungkan hanyalah orang-orang yang berakal. Ketika Allah mensifati ibadur rahman, artinya ibadur rahman, hamba-hamba Allah ar-Rahman, artinya hamba-hamba pilihan Allah. Apa sifat mereka? Juga ada terselip ini, mereka tidak pernah enggak bangun malam, selalu mereka wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Di malam hari mereka sujud dan bangun memunajat pada Allah. Ini besarnya malam hari. Dan di bulan suci Ramadan ini kita di-training oleh Allah. Kamu bangunlah sahur. Dan kemudian di luar bulan Ramadan juga bangunlah kamu untuk mendekatkan diri pada Allah. Nanti akan saya bacakan riwayat demi riwayat. Biar sekarang kita masih dengan ayat-ayat ini. Ayat yang saya baca pertama ketika Allah mensifati orang-orang yang orang-orang mukmin sejati, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat ini akhirnya apa? Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Setelah Allah memuji mereka, mereka yang bangun malam dalam keadaan bermohon, berdoa kepada Allah, takut akhirat, mengharapkan rahmat semuanya, dan mereka menginfakkan apa yang mereka miliki, Allah mengatakan tidak ada satu jiwa pun yang tahu yang apa yang dipersiapkan Allah untuk mereka dari nikmat-nikmat yang akan menggembirakan mereka sebagai balasan dari amal perbuatan mereka. Fala ta'lamu nafsun. Artinya apa? Coba saya akan baca riwayat dari Al-Imam Shadiq. Belum saya kembali ayat. Beliau mengatakan begini, ma min hasanatin illa walaha thawabun mubayyan fil Quran. Tidak ada perbuatan baik kecuali pahalanya telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Illa salatul lail, kecuali salat malam Allah rahasiakan. Allah tidak sebutkan, enggak disebutkan berapa hadiahnya, apa pahalanya. Karena apa? Li'adhami khatar, karena besarnya kedudukan salat malam sehingga Allah rahasiakan. Begini ayul ikhwah, dalam Al-Quran ini amal perbuatan kita itu ada bermacam-macam. Saya akan lewat saja. Kadang-kadang Allah sebutkan pahalanya aku lipatkan. Artinya aku lipatkan 1 jadi 2, 2 jadi 4. Seperti surat Saba Allah berfirman, illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'udz dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurafati aminun. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka mendapat jaza' dhi'f. Artinya dhi'f dilipat gandakan oleh Allah.
1 jadi 2. Ini kadang-kadang Quran menyebutkan lipat. Kadang-kadang Al-Quran gak menyebutkan cuma lipat, tetapi langsung menyebutkan 1 dibalas 10 oleh Allah. Seperti Al-An'am 160. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang melakukan perbuatan baik sekali, baginya 10 pahala. Yang pertama dhaif, cuma dilipat gandakan. Yang ketiga ini 10 kali. Tetapi kadang-kadang dalam surat Al-Baqarah Allah sebutkan begini, bukan dilipat gandakan, bukan 10, tapi pahalanya 700. 700. Al-Baqarah 261 Allah berfirman begini, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti satu benih. Di benih itu mengeluarkan 7 pohon bahan cabangnya, setiap cabang ada 100, artinya 700. Satu perbuatan diberi oleh Allah 700. Pertama tadi dhaif, dilipat gandakan. Kedua asr, 10 kali. Ini 700. Bahkan dalam surat Al-Baqarah enggak disebut dilipat gandakan atau 10 atau 700, tapi Allah sebut adhaf, berlipat-lipat, enggak tahu. Allah berfirman Al-Baqarah 245, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Allah akan lipat gandakan. Ada 2 kali, ada 10, ada 700, ada dilipat. Masih disebut dilipat. Tetapi berkaitan untuk salatul malam Allah rahasiakan. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah rahasiakan, tidak ada satu jiwa pun yang bisa tahu berapa nilai dan bilangan pahala mereka yang bangun malam, apa yang akan Allah berikan kepada mereka sehingga mereka akan senang dan gembira sebagai balasan. Kata Imam Ja'far Shadiq, semua disebut kecuali salat malam tidak, karena besarnya. Walaupun dalam bahasa Al-Quran juga ada pemberi maaf juga dirahasiakan oleh Allah, tetapi tidak langsung semacam ini. Tapi Allah menyebutkan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tetapi imam menekankan bahwa salat malam dirahasiakan. Ya, seperti salat malam itu kan kita lakukan dengan rahasia. Di malam hari ya orang semua tidur, kita bangun sendiri, kita sholat. Kamu melakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, pahalamu aku sembunyikan, hanya aku yang tahu besarnya di sisi Allah. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati. Ini pertama. Kedua, ayat yang tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ketika mensifati orang-orang mukminin secara luas, atau ketika mensifati orang-orang muttaqin, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Sini kita perlu berhenti sejenak. Beginilah kebesaran Islam. Tidak pernah memisah antara ibadah kita fardiyah, pribadi antara kita sama Allah, dengan ibadah sosial kita dengan masyarakat. Berbicara tahajud tadi dalam 2 ayat ini, di sana wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka tahajud tapi tetap berinfak. Ketika mensifati kaum muttaqin, sedikit sekali, jarang mereka tidur, selalu menghabiskan malam kepada Allah, tetapi wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Sehingga jangan pernah orang menganggap cukup saya banyak tahajud segala macam kemudian tidak melakukan ibadah sosial ini. Tidak, Al-Quran selalu menggandengkan. Karena itu kemarin kita bacakan dalam bulan suci Ramadan ini pun kita diingatkan untuk semua itu. Sebagaimana yang saya sebutkan kemarin dalam doa yang harus kita baca setelah salat fardu adalah aghni kulla faqir, ashbi kulla ja'i, aksu kulla uryan, dan semuanya. Ini berkaitan dengan ayat-ayat yang menyebutkan mengenai begitu besarnya salat malam. Sekarang kita akan berhenti kepada riwayat-riwayat bagaimana Rasulullah menyebutkan mengenai salat malam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dalam wasiatnya kepada Imam Ali, Allahu Akbar, yang memberi wasiat Sayyidul Anbiya, yang menerima wasiat Sayyidul Awsiya Ali bin Abi Thalib. Salah satu wasiat Rasulullah kepada Imam Ali, Rasulullah ulangi 3 kali berkaitan ini.
Beliau bersabda begini, "Ya Ali, 'alaika bi salatil lail, wa 'alaika bi salatil lail, wa 'alaika bi salatil lail." Ali, salat malam. Laksanakan salat malam, salat malam, salat malam 3 kali beliau. Kenapa? Karena begitu besarnya nilai salat malam di sisi Allah. Hadis kedua dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi, beliau bersabda, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum." Hendaklah kalian bangun malam, karena bangun malam, laksanakan salat malam segala macam itu adalah perbuatan dan kebiasaan orang-orang yang saleh dari umat-umat terdahulu. Semua mereka bangun malam. Kemudian, wa inna qiyamal lail, sesungguhnya bangun malam itu, dengarkan perincian dari Rasulullah. Wa selain da'bus salihin, perilaku perbuatan orang-orang saleh sebelum kalian, kemudian beliau memberikan penjelasan yang sangat-sangat rinci. Wa inna qiyamal lail qurbatun ilallah. Bangun malam itu mendekatkan diri kepada Allah. Terus wa takfirun lis-sayyi'at, wa takfirus sayyi'at, melebur dan menghapus dosa-dosa. Kemudian wa manhatun 'anil its, bangun malam bisa mencegah kamu di siang harinya untuk berbuat dosa. Saya ulangi lagi ya, mendekatkan diri pada Allah, melebur dosa, mencegah kamu untuk berbuat dosa. Kemudian yang keempat, wa matradatud da'an ajsadikum, dan bisa mengusir penyakit-penyakit yang ada di jasad kalian. Artinya ada kesehatan juga dalam bangun malam. Karena itu orang menyebutkan begini, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Waktu fajar itu dalam saksian. Katanya di waktu subuh, sebelum fajar itu waktu sahur, ada angin tertentu yang sangat-sangat, hatta orang gak bisa tidur, masuk waktu itu bisa tidur. Katanya dalam beberapa rumah sakit, bahkan di Eropa, kalau menjelang mau subuh dimatikan semua, dibuka semua jendela ini. Menjadi ada angin membawa kesegaran khusus bagi para pasien. Rasulullah mengatakan, bangunlah malam. Bangun malam itu mendekatkan diri pada Allah, melebur dosa, mencegah kamu untuk berbuat dosa, dan mengusir penyakit-penyakit yang ada di dasar kalian. Kemudian beliau sallallahu alaihi wa alihi bersabda, "Rak'atani fi jawfil lail ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha." Salat 2 rakaat di malam hari lebih aku cintai dari dunia dan semua isinya. Gak bisa kita bayangkan besarnya nilai ini. Rasulullah menyebutkan dunia dengan semua yang ada di dunia masih mahalan 2 rakaat salat di malam hari. Al-Imam Al-Baqir Al-Imam Shadiq meriwayatkan dari hadis al-munajat, munajatnya Nabi Allah Musa kepada Allah, dan munajat Allah pada perintah-perintah Allah pada Musa. Dalam munajatnya Nabi Musa, Allah berfirman pada Musa begini, "Ya ibna Imran, wahai putra Imran," artinya Nabi Musa, "kadzaba man za'ama annahu yuhibbuni fa idza jannahu al-lailu nama anni alaysa kullu muhibbin yuhibbu khalwata habibi." Wahai Musa putra Imran, bohong orang yang mengatakan cinta padaku, tapi kalau masuk waktu malam dia tidur meninggalkan aku. Bukankah setiap kekasih ingin berduaan dengan kekasihnya? Kemudian hadis ini panjang. Artinya ketika orang mencintai Allah, dia ingin bersama Allah. Malam hari waktu hening, tidak ada suara, tidak ada semuanya, kita bisa fokus hanya pada Allah. Musa, bohong orang yang mengatakan cinta padaku, tapi kalau di malam hari dia meninggalkan aku, tidak tidur, kemudian tidak mendekatkan diri padaku. Sampai kemudian salah satu ungkapan Nabi Allah kepada Musa begini, "Qum ya Musa," ya kepada Musa, "Qum fi dhulmatil lail aj'al qabraka rawdatan min riyadil jannah." Ya Musa, bangunlah di tengah malam, kegelapan malam, aku jadikan kuburanmu taman dari taman surga. Mau kuburan kita terang benderang, bangun malam. Kemudian Imam Ja'far juga mengatakan, syaraful mu'min, kemuliaan, keutamaan, kemuliaan orang mukmin adalah salatul lail. Salatul lail itu keutamaan. Imam Sajjad pernah ditanya, "Ya Imam, wahai putra cucu Rasulullah, kenapa kalau kita melihat orang-orang yang suka bangun malam ini,
Mereka itu bercahaya wajahnya, ada cahaya walaupun kulit warnanya hitam, ada cahaya. Imam Shadiq menjawab yang kurang lebih begini, artinya mereka di malam-malam itu berduaan dengan sumber cahaya, maka mendapatkan cahaya dari cahaya itu. Contohnya kemudian kalau kita masuk duduk di tempat orang jual minyak, walaupun kita nggak pakai minyak, kita keluar pasti udah harum bau pakaian kita. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan para a'immatul athhar adalah orang-orang yang terdepan melakukan. Bukankah Dhirar pernah mensifati Imam Ali di hadapan Muawiyah ketika Muawiyah maksa dia, sifatkan padaku Ali. Ketika dia enggak mau dipaksa, panjang sifatnya antara lain idza jannahul lail, kalau masuk waktu malam, qabidan lihyatah, memegang bajunya, yabki buka al-hazin wa yatamalmalu tamalmul as-salim. Kalau sudah masuk malam beliau berdiri memegang, dia merintih, menangis. Yabki buka al-hazin, seperti nangisan orang yang sedih. Wa yatamalmalu tamalmul as-salim. As-salim itu dalam segi bahasa Arab orang maaf yang dipuk, yang digigit kalajengking atau sesuatu. Artinya gelisah, seperti orang gelisah, kesakitan. Amirul Mukminin kalau malam begitu. Karena itu kemudian bagi mereka, bagi Imam Sajjad, Zainul Abidin dan para a'immatul athhar, bagaimana mereka melihat Imam Musa al-Kadhim di penjara, sampai Harun mengatakan dan semua orang-orang yang menjaganya cuman seperti kain yang jatuh, enggak bangun-bangun dari sujudnya di malam hari. Begitu besar pahala. Tetapi ayyuhal ikhwah, bukan semua mampu mendapat kesempatan berduaan dengan Allah di malam hari. Bukan semua orang mampu, walaupun alarm kita buat dan semuanya belum pasti. Allah akan memilih orang-orang yang layak. Karena itu kemudian saya akan bacakan 3 riwayat apa kadang-kadang yang menyebabkan orang gak bisa tahajud. Sudah niat mau tahajud gagal, sudah niat mau tahajud gagal. Saya akan bawakan riwayat pertama. Datang seorang kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, dia mengeluh, "Ya Amirul Mukminin, inni qad hurimtus salata bil lail." Aku ini sepertinya sudah enggak mampu salat malam, selalu gagal artinya. Hurimt, mahrum dari salatil lail. Apa jawaban? Faqala Amirul Mukminin, "Anta rajulun qayyadatka dzunubuk." Kamu seseorang yang telah dibelenggu oleh dosa-dosamu. Artinya dosa-dosamu itu yang menyebabkan kamu enggak mendapat izin untuk menghadap Allah di malam hari sendirian itu. Antara rajulun qayyadatka dzunubuk. Qayyad diikat, dibelenggu. Kamu dibelenggu oleh dosa-dosamu sehingga kamu enggak mungkin mampu. Hadis kedua Al-Imam Ja'far As-Shadiq, beliau menyebutkan ini, "Innar rajula la yakdzibul kadzibata fayuhramu biha salatal lail. Fa'idha hurima salatal lail, hurima biha rizq." Seseorang sekali dia bohong, maka dia enggak mampu melakukan salat malam. Dan apabila sudah enggak mampu salat malam, dijauhkan juga rizkinya. Kita bicara rizki yang manfaat. Kita ada rizki yang berlimpah tapi tidak ada manfaatnya, la dunia wala akhirat, tidak. Tapi rizki yang manfaat. Ada seorang cuman al-kadzibah, sekali dia bohong, maka dia enggak mendapat izin untuk diharamkan oleh Allah untuk mampu salat malam. Dan ketika sudah enggak mampu salat malam, rizkinya pun akan jauh. Dalam hadis terakhir Imam Ja'far menyebutkan, "Innar rajula yudhnibu dzamba fayahrumu salatal lail." Seseorang tadi kan masalah dosa, ini bohong. Ini masalah dosa mutlak, orang melakukan dosa. Seorang melakukan dosa di siang hari, maka di malam sama sekali enggak mampu. Karena itu ayyuhal ikhwah, pelajaran di kita hari ini besarnya pahala, besarnya kedudukan salat malam. Dan di bulan Ramadan ini kita ditraining oleh Allah adanya sahur. Sehingga mari kita mohon pada Allah, mudah-mudahan di luar bulan Ramadan tetap kita bangun untuk menghadap pada Allah, untuk bermunajat kepada Allah. Karena training yang sudah diberikan pada kita ini jelas. Allah memberikan kemudahan. Apabila orang sudah 1 bulan biasa bangun malam, tidakkah dia di 11 bulan berikutnya, sementara Allah sedang menanti. Dalam riwayat lain, Allah pernah berfirman kepada Musa, "Ya Musa, mohonlah kepadaku di malam-malam yang gelap, kamu akan menemukan aku dekat dan menjawab semua permintaanmu."
Mudah-mudahan kita sukses dalam training bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan sahur yang kita lakukan ini membimbing kita untuk sholat malam di luar-luar bulan. Dan mulai bulan-bulan Ramadan ini jangan ada orang bangun cuman sahur untuk makan. Bangunlah jauh sebelum makan untuk sholat dan semuanya. Baru kita benar-benar mengikuti training sebenarnya. Dan kelak di luar bulan ini kita bisa sukses. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.